Gila, parah banget, Lan. Berani banget ya itu anak-anak kecil ya. Apalagi yang cewek tuh. Main megang moncongnya si buaya aja diputer-puterin kayak gitu. Kalau lu berani nggak? Itu keren kali Fuad, gue sih gak berani lah, gue lebih berani megangin moncong buaya darat kalau kurang ajar. Ngeri. Tapi keren menurut gue anak kecil berani megang-megang buaya, berenang sama buaya, aduh seru kali ya. Ih, Gue waktu kecil gak pernah main sama buaya. ya iyalah. Buaya kan binatang ganas, Aduh. buas. Ini mereka hoki aja kalau gue rasa nih. Kalau diterkam aja, menurut gue sih, aduh, video kayak gini nih jangan sampai ditunjukin ke anak kecil ya. Nanti mereka jadi berani sama buaya gitu. Tapi siapa tahu aja itu buaya memang jinak, Fat. Atau tuh buaya udah mati lemas yang kehabisan nafas. Atau mungkin juga buaya yang memang sengaja dijerat buat konsumsi. Jadi makanya anak-anak itu berani gitu karena udah lihat sering juga di sini di daerah rumahnya. Ya harusnya orang tuanya pun juga tidak membenarkan lah dibikin video kayak gini, anaknya mandi sama buaya kayak gini. Pertanyaannya di mana orang tuanya, Fat? Kok nggak merhatiin anaknya berenang gitu di sungai sama buaya? Nah itu juga nggak Ya udah tahu deh, daripada anak-anak main sama buaya kan mendingan juga bersepeda ya nggak sih? Lebih sehat. Sepeda. Iya, apalagi naik sepeda Brompton kayak Satpol PP yang viral itu ya. Itu keren-keren banget fotonya. Satpol PP-nya, foto di sebelah Kok Brompton bisa itu. ya? Iya ya. Itu mereka yang punya ya? Nah itu dia, pertanyaan gue juga itu. Penasaran sih, punya beneran apa gimana sih? Nah gimana kalau kita meet up sama Kasatpol PP Kota Makassar? Oh ya, boleh banget nih. Pak Iman ya? Wow, udah nyambung nih dengan Pak Iman, Kasatpol PP Kota Makassar. Hai Pak. Halo Pak, Fatra di sini Pak. Bulan di sini. Wow, senang sekali akhirnya kita bisa meet up dengan Pak Iman. Kasatpol PP Kota Makassar ya. Oke, yang Pak. lagi viral nih, Lan. Betul, karena foto dan juga video dari anggota Satpol PP Makassar yang menggunakan sepeda Brompton. Keren-keren sih Pak, pas lagi sama sepeda. Itu bisa diceritain Pak? Ya, oke ya. Jadi saya mau klarifikasi ya, biar tidak gagal paham dan terhindar dari hoax ya. Bahwa yang pertama itu bukan sepeda inventaris Satpol PP. Itu bukan sepeda inventaris Satpol PP. Yang kedua itu benar di Kota Makassar dan anggota kami yang kebetulan berjaga di rumah jabatan wali kota tahun lalu. Nah, kebetulan ada komunitas Brompton pada saat itu, mohon maaf ya bicara merek, itu berkumpul di rumah jabatan. Kemudian tiba-tiba ya di antara mereka itu mungkin saya nggak tahu apa dasarnya sehingga mereka ada yang menyuruh untuk memakai sepeda tersebut. Dan tidak mungkinlah anggota saya, Satpol PP yang mungkin kita pahami bersama, itu gajinya berapa ya. Kemudian tunjangannya itu tidak mungkinlah bisa mau lancang untuk menaiki sepeda, apalagi sepeda mahal. Jadi itu kronologisnya seperti itu. Iya, jadi itu sepedanya dipinjemin ya dari komunitas ya Pak ya? Jadi ada komunitas sepeda itu ke rumah jabatan wali kota. Kemudian anggota kami yang berjaga itu ya disuruh pakai sepeda itu. Kemudian di foto, ya mungkin yang foto itu komunitas sepeda. Jadi itu kan bisa dilacak dari jejak digitalnya, kapan kejadiannya. Namun poin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini adalah bahwa itu tidak membuat saya merasa nyaman karena di situasi seperti ini itu kan menunjukkan kemewahan. Seolah-olah Satpol PP itu membeli sepeda yang mahal. Padahal bagi kami masih banyak hal-hal yang prioritas lebih penting daripada sepeda tersebut. Bahkan kalaupun ada dianggarkan untuk beli sepeda, maka saya tidak akan memilih untuk membeli sepeda yang semahal itu, yang nilainya puluhan juta. Itu sangat tidak pantas bagi kami, makanya pada kesempatan ini pun saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada khalayak yang memposting atau yang melihat viral anggota saya menggunakan sepeda tersebut. Komunitasnya kalau boleh tahu namanya apa Pak? Saya kurang, sampai sekarang pun saya belum tahu komunitas sepeda apa tersebut, tapi itu tahun lalu, ya mungkin pada saat itu lagi boomingnya sepeda tersebut di Kota Makassar, lagi banyak. Tapi pada saat itu sudah beberapa kali diposting, tapi mungkin momennya berbeda ketika diposting pada saat pandemi sekarang, mungkin itu menimbulkan ya semacam tanggapan tanda kutip ya, yang kontroversi bagi
sebagian masyarakat atau para netizen seperti itu. Ah, kok bisa ya dipinjemin tapi sepedanya warnanya bisa sama seperti dengan seragam Satpol PP gitu, bisa seragam seperti itu. Alasan dari komunitas sendiri itu meminjamkan apa ya, Pak? Jadi hemat kami bahwa sepeda dengan seri seperti itu memang warnanya seperti itu. Kebetulan pada saat itu memang sepedanya banyak yang membeli sepeda itu dan memang warnanya mirip seperti itu, mirip seperti baju Satpol PP bajunya. Jadi mungkin hal itu yang menarik sehingga ada yang mencoba memposting. Jadi itu kebetulan aja warnanya sama karena itu seri sepeda itu ya serinya ya kurang tahu, Explorer kalau nggak salah itu seperti itu warnanya, makanya matching. Kemudian coba di foto ya, saya nggak tahu motif anggota saya, latar belakang anggota saya menggunakan sepeda tersebut. Itu kan tergantung setiap orang karena saya nggak bisa membatasi orang untuk berfoto dengan benda atau apapun. Itu kan ya istilahnya sekarang kan orang siapapun bisa berfoto dengan merek apapun atau dengan barang apapun, dengan tempat apapun, tapi kan itu bukan membuktikan bahwa hampir pasti bahwa itu adalah pemiliknya. Kan bisa saja kita berfoto dengan mobil merek apapun tapi bukan membuktikan bahwa itu milik anggota kami atau milik Satpol PP. Pak, anggota yang terlibat ditegur nggak, Pak? Saya baru tahu karena dulu saya nggak bisa tegur karena sudah terjadi. Nah, dan yang menyampaikan itu kan Bapak Wali Kota yang dulu. Menurut pengakuan anggota saya bahwa yang nyuruh pakai itu Bapak Wali Kota dan sudah terjadi. Ya makanya saya mengklarifikasi bahwa itu bukan inventaris Satpol PP dan anggota saya juga tidak mungkin seberani itu atau selancang itu mau memakai sepeda yang semahal itu gitu loh. Itu poinnya di situ. Yang kedua itu ya saya juga merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kenapa dimunculkan foto itu di saat pandemi seperti ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesusahan dampak COVID-19 terus menyaksikan viral anggota kami menggunakan sepeda. Makanya sebagian besar mereka itu nggak pakai masker. Jadi itu yang pesan yang mungkin saya sampaikan dan saya memohon maaf kepada khalayak ramai yang menyaksikan itu. Tapi kalau dari anggota Satpol PP mungkin nggak sih Pak? Atau ada nih yang sebenarnya memang mereka punya sepeda Brompton sendiri? Di Satpol PP itu tidak ada yang punya sepeda seperti itu. Anggota kami itu ada 1.100 orang, nggak ada yang punya sepeda semahal itu. Dan tidak mungkinlah Satpol PP yang upah dan gajinya itu masih jauh daripada yang layak bisa beli sepeda semahal itu. Dan kalaupun saya diberikan kesempatan, maka insya Allah saya akan tidak mau. Masih banyak yang lebih prioritas seperti itu. Jadi logikanya supaya nyambung bahwa ini kan proses untuk dalam mengajukan anggaran kan mulai dari tahap awal. Tentu juga ketika saya mengajukan sepeda semahal itu tentu DPRD kami akan melakukan pengawasan. Kemudian dari tim anggaran kami juga akan menganalisa. Dan itu mustahil bisa diwujudkan bahwa membeli sepeda semahal itu untuk melakukan patroli itu irasional bagi kami dalam penyusunan anggaran. Kalau Satpol PP-nya sendiri sebenarnya punya patroli menggunakan sepeda juga nggak sih Pak? Ya, jadi untuk reaksi cepat ya tidak mungkin lah mau pakai sepeda. Namanya reaksi cepat ya lebih cepat. Terputus-putus ya Pak ya? Sendat pembicaraan kita Pak. Berarti Sinyal nih Pak, kayaknya. kalau saya boleh tanya, kalau seandainya dipinjemin lagi nih Pak, mau nggak Pak pakai sepeda Brompton itu? Ya, Nanti viral lagi Pak ya? Ini kan saya kurang paham mengenai media sosial, mungkin narsis ya seperti itu kan. Jadi orang suka berfoto, misalnya berfoto, mohon maaf ya, misalnya berfoto dengan bendera Eiffel, kemudian dengan mobil mewah, berfoto dan mengendarai kan bukan berarti milik kita gitu. Jadi poin saya di situ. Jadi makanya di satu sisi saya harus melihat juga nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Jadi manusiawinya anggota saya. Tentu juga saat ini anggota saya kan merasa tidak nyaman karena mungkin banyak yang bully seperti itu. Tapi sebenarnya kan manusiawi jika seseorang itu mempertontonkan apabila mungkin punya cita-cita gitu kan. Nah, misalnya anggota saya berfoto dengan helikopter angkatan udara, kira-kira langsung orang beranggapan bahwa Satpol PP punya helikopter angkatan udara, kan tidak seperti itu. Jadi kasarnya gini, kasatnya seperti ini. Anggota Satpol PP mau berfoto sama merek mobil mahal dengan artis siapa, dengan bangunan apapun kan bukan berarti itu miliknya.
Nah itu jadi harus dipisahkan seperti itu. Tapi secara prinsip kami dari Satpol PP mengatakan bahwa bukan inventaris, dan saya akan mengatakan bahwa janganlah seperti itu. Merasa hebat berfoto padahal bukan milik kita gitu. Tapi ini kan juga karena diperintahkan oleh pimpinan tertinggi wali kota pada saat itu. Jadi mungkin dalam hati kecil mereka juga anggota kami ya kapan lagi bisa menikmati sepeda semahal Kapan-kapan itu. ya Pak ya. Jadi ada Bukan dua ya, sisi yang dipinjemin berbeda. ya. Jadi dari sisi humanis dan sisi realitas pemerintahan, karena pemerintahan itu harus menunjukkan bahwa pemerintah itu jangan menyakiti rakyatnya dengan bersifat atau bergaya mewah seperti itu, karena masih banyak saudara-saudara kita yang butuh bantuan akibat dampak COVID-19. Di situ poinnya. Wow, Oke, jadi jadi begitu gitu-gitu. ceritanya. Sudah diklarifikasi oleh Pak Iman ya, bahwa hanya sepeda pinjaman. Duh, kalau beli sendiri memang lumayan ya Pak ya? 100 juta ya, 90 juta. Oke deh Pak Iman. Wah iya, Iya. mahal sekali. Luar biasa harganya. Baik, Oke, makasih Pak Iman, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk Bapak. Salam buat Pak Satpol PP yang gagah-gagah itu kemarin di foto Pak. Dah. Oke, terima kasih. Jadi itu loh, ternyata itu memang menurut Satpol PP Makassar adalah pinjaman, dan kapan Kebetulan lagi aja ya kan, matching ya. pakai sepeda Brompton anggotanya terus foto ya, sebenarnya nggak salah juga sih ya, cuman karena viralnya sekarang lagi pandemi jadi heboh deh gitu. Nah kalau tadi kan soal sepeda Brompton yang lagi viral, yang lagi banyak orang hobi naik sepeda, ini ada juga nih yang lagi bikin kita happy banget Pak. Ah, lu kali apa? Ya kita lah harus happy dong, bioskop mau dibuka lagi. Oh, menurut gue sih bahaya kalau dibuka di pandemi. Kenapa? Ya masih belum nyaman dan aman aja, masih pandemi. Enggak. Kalau gue, Menurut gue udah aman. Tapi daripada kita penasaran ya Fat ya, mendingan kita langsung meet up aja sama Bapak Joni Safrudin, siapa tuh? Ketua Gabungan Pengelola Bioskop, Bioskop Seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Oke, kita langsung aja yuk. Oke, udah nyambung nih Fat dengan Pak Joni Safrudin, Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. Halo Pak Joni, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik ya. Baik Patra ya, Pak di ya. sini Pak Dan Bulan. Oke, Pak, ini bioskop katanya akan dibuka kembali tanggal 29 Juli nanti. Itu beneran Pak? Ya, jadi tanggal 29 Juli kita buka setelah nanti menunggu PSBB-nya DKI tanggal 16 kan kepastiannya. Apakah itu diperpanjang atau dibubarkan umpamanya. Kita sudah prepare, artinya kalau diperpanjang kita sudah ada waktu 14 hari. Tanggal 29 itu maksudnya di situ. Oke. Pak, aman nggak sih udah dibuka kembali di saat pandemi seperti ini? Ya, saya rasa aman atau tidak. Ini sekarang kan negeri kita ini kan, jangankan kita yang luar negeri juga, nggak ada yang bisa menjamin lah aman atau tidak gitu ya. Ini kan selalu ada, pemerintah ini kan sedang begitu sulitnya ya mengedukasi masyarakat segala macam. Ini hari putusannya A, besok jadi A2 dan seterusnya. Itu kita maklum lah. Karena nggak ada yang sekolah corona lah dulu ya. Jadi sekarang kita sama-sama belajar. Awalnya juga dibilang kan, yang sakit saja pakai masker. Sekarang kan semuanya pakai masker. Nah, terhadap penonton bioskop, ini juga demikian. Kalau masuk dari luar ke dalam lobi bioskop, saya rasa udah mengikuti protokol dari mall ya, kalau dia ada di mall ya, jadi tidak ada masalah. Yang masalah itu nanti waktu ngantri di tiketing, itu satu masalah. Yang kedua, petugas untuk melayani masyarakat itu penonton, apakah itu di tiketing, apa itu di portir dan sebagainya, itu kan harus betul-betul menggunakan peralatan yang betul-betul solid dan bagus gitu, tidak tertular nanti. Itu satu. Jadi perlu ada edukasi-edukasi, iya. Nah, masalahnya kalau 50% dibuka, tentunya kita akan jaga di depan lobi itu. Kalau sudah 50 ya kita tutup. Jadi nggak ada lagi yang masuk. Itu penting sekali. Kalau tidak, dia akan semuanya bertumpuk, semuanya nanti kredit ada di lobi. Itu yang kita khawatirkan. Kalau ke dalam sih
50% itu ya mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya, karena itu jaraknya satu isi kursi, satu kosong. Tapi ini semua menunggu besok. Besok protokol kesehatan itu akan diserahkan kepada kita oleh pemerintah. Ini loh buat bioskop kayak gini, buat syuting film kayak gini, itu besok jam 2 di Plaza Senayan. Untuk pembukaannya sendiri nanti apakah itu memang seluruh bioskop di Indonesia atau hanya bioskop-bioskop tertentu aja nih Pak? Bioskop-bioskop besar mungkin di beberapa daerah? Ya, jadi begini, setiap usaha kan punya spesifik ya, punya karakter sendiri. Bioskop tidak lepas dari film. Film tidak bisa lepas dari bioskop. Ini satu hal. Jadi kenapa dikatakan serentak? Karena begini, ini daerah kan sudah ada yang boleh bikin pembukaan. Bioskop saya kayak di Sengkang ya, Dakota Cinema Sengkang, udah seminggu yang lalu dikeluarkan surat. Cilacap juga Dakota, di Cilacap juga sudah ada. Kemudian di Bangka juga ada saya punya bioskop, itu juga sudah boleh. Permasalahannya saya katakan kita tunggu saja. Jadi independen juga begitu, ada independen kayak New Star ya kayak gitu ya. Ada kalau di Bekasi kan ada tuh Kota Cinema, kemudian ada lagi nanti bioskop-bioskop yang mungkin ya tidak bisa datang ke Jakarta, itu kita sudah terwakilkan bahwa kita sepakat CJV, 21, kemudian Cinepolis, Independen, serentak tanggal 29. Jadi film pun akan diatur serentak juga, sebagaimana biasanya juga begitu. Jadi tidak ada lagi monopoli. Selama ini semuanya kita sama dengan 21 Jakarta. First run semuanya, sekaligus. Itu yang kita sepakati. Jangan nanti daerah bikin film yang bukannya film yang second, yang nggak update kan masalah di sana kan jadi masalah. Ya. Jadi itu makanya kita bersabar. Serentak biar katanya izin itu kan keluarnya dari Pemda ya, wali kota, bupati atau gubernur. Kalau pusat itu menteri-menteri itu kan departemen-departemen itu kan mengarahkan ini loh protokolnya gitu. Oke, baik. Ya Pak, dalam pelayanan di bioskop sendiri apakah ada perubahan gitu, misalnya tidak boleh makan di dalam bioskop atau seperti apa? Ya justru itu, ini kan akan kita kaji lagi. Kan biasanya kan ada yang suka masuk ke dalam ya, untuk jualan popcorn, kalau masuk. Ya. Nah kita akan pelajari apakah ini dibenarkan atau tidak, itu kan pemerintah nanti akan mengarahkan. Satu. Nah, tentang penonton, menurut saya agak lebih apa ya, lebih safe dari penonton di bioskop daripada di terminal, di bandara, atau di mana nunggu-nunggu gitu kan, di kereta, di bus, segala macam. Kita kan, penonton kita itu kan semua satu arah melihat ke layar. Nggak ada yang kiri kanan, lirik kiri kanan, kemudian cerita-cerita ngobrol, enggak. Itu pada umumnya ya, tidak ada. Itu semua konsentrasi ke layar. Jadi tidak ada dialog di situ, tidak ada juga untuk face to face itu ya, untuk mungkin ada faktor-faktor yang bisa terjadi penularan dan sebagainya. Itu kita ke depan. Itu yang kita lakukan. Itu nanti besok itu ditentukan. Kalau satu isi satu kosong. Kalau di Thailand, di Bangkok itu Paragon, ya, dia 2 isi 1 kosong. Kita beda-beda negara ya. Kita lihatlah nanti seperti apa. Ada lagi yang dibuka porsinya, hingga betul-betul porsi yang diduduki saja, yang itu kosong diangkat. Ada yang begitu. Nah, itu yang kita lihat sekarang ini, mana yang terbaik buat pemerintah, shift-nya di mana. Karena apa? Pemerintah juga akan kita minta untuk mengawasi pemerintah daerah. Ya, harus ada pengawasan dari Kota Madia, Kabupaten. Baik Pak, ini kan kapasitas untuk penonton berkurang ya di setiap studio. Kalau harga tiketnya berkurang nggak nih Pak? Berubah nggak Pak? Berubah nggak? Justru begini, kita gitu, coba Pak. Dulu. Kita coba dulu, tetap harga tiket. Belum ada, kita minta coba. Karena itu hak manajemen masing-masing ya. Karena harga tiket kan beragam juga, ada yang 40, 50, 60, ada yang 25, 30. Itu kembali kepada manajemen masing-masing. Namun ini menurut saya sih, kita lihat sebulan ini kita evaluasi nanti. Kita evaluasi, apakah dinaikkan tiketnya, gitu kan. Kalau turun nggak mungkin lah ya, tambah bangkrut kita nanti. Itu kita lihat di situ evaluasi tiket-tiket ini.
Kenapa? Sistem penjualan pun kita kalau bisa jangan pakai cash. Kalau bisa online semuanya. Jadi tidak ada touch. Bikin penasaran apa lagi nih Fat nih? Ya Pak, kalau misalnya dari ada treatment khusus nggak Pak? Misalnya dari tayangan, terus kan itu biasanya dibersihkan dulu sebelum melanjutkan tayangan berikutnya. Apakah ada penyemprotan disinfektan atau apa gitu? Saya baca di berita kalau si XX1 itu menggunakan cairan desinfektan yang sekelas dengan cairan yang digunakan oleh maskapai internasional begitu Pak. Jadi ada perbedaan dengan cairan yang biasa digunakan. Kan begini, standar itu kan kita pakai yang ada sekarang. Tapi kalau ada perusahaan atau 21 menggunakan yang terbaik kan bagus dong, ya kan? Ya kan, bagus lah kalau dia mampu kan bagus, ya kan? Kita bangga lah ya kan gitu. Ya, untuk hal ini yang penting menjaga keselamatan, ya, menjaga keselamatan, apa yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Tapi standarisasi tidak boleh kita tidak adakan, harus. Itu yang dari pemerintah. Baik. Pak, kalau boleh tahu nih bocoran akan ada berapa film sih yang akan tayang perdana di pembukaan tanggal 29 Juli nanti? Gini, setelah besok itu habis itu kita mau meeting untuk mengatur pendistribusian film. Karena film nasional kita itu kan ada lebih kurang 100 yang belum tayang. 100. Nah ini kan para produser ini mau atau tidak nih dengan kondisi kayak gini? Kan ada juga yang nggak mau. Kayak ada film untuk kemarin Hari Raya itu ada 5 film ya. Itu mereka kan nggak diputar. Nah, apakah ini dalam kondisi gini dia mau nggak? Itu hak prerogatifnya pemilik film. Kita hanya menyampaikan, Anda punya film kita putar, oke? Kalau oke udah kita putar. Tapi kalau dibilang saya tunggu dulu deh. Nah, kebanyakan kayaknya sih menunggu. Tapi kalau menunggu terus sampai kapan kita juga nggak ada kepastian gitu ya. Sementara kan merugi terus mereka kan, krunya dan sebagainya ya harus dirumahkan dan sebagainya. Belum artisnya juga, itu kemarin mukanya kayak gini cocok untuk adegannya udah 3 bulan di rumah terus kok jadi begini, kan bisa terjadi. Itu pastilah ya, secara alami pasti terjadi. Nah ini problem di produser pun nggak sedikit juga problem, berat juga. Gitu. Itu satu. Jadi makanya kita tetap membuka. Kalau film import, itu kita belum dapat konfirmasi yang pasti. Karena Amerika sendiri pun ada yang ditahan juga sama dia. Gitu. Dari MPAA, dari film Amerika Independent, itu mereka juga berhitung juga. Gitu. Mungkin wait and see juga, kita nggak tahu. Nanti setelah pertemuan besok mungkin kita bisa merilis nanti ini loh statement kita yang lengkap. Oke deh, terima kasih Pak terima Joni kasih atas waktunya. di Meet Up. Sehat selalu Pak Joni dan sukses untuk pembukaan bioskopnya nanti ya Pak ya. Sama-sama Pak, terima kasih. Wow, ternyata Udah ngobrol sama Pak Joni, udah Meet Up. Seru Gimana? banget. Dan gak sabar pastinya Fat mau nonton bioskop. Oh tidak. Lo mau nonton bioskop? Iya dong Fat, terakhir tuh nonton bioskop bulan apa itu udah hampir 4 bulan, 5 bulan, aduh. Tapi kalau gue kayaknya masih khawatir, kayaknya masih kurang nyaman, aman aja sih di tapi kan pandemi kata Pak ini. Joni tadi aman-aman aja. Ya Yang kan pasti masih dengan uji coba prosedur juga. Protokol kesehatan. Enggak Ya lah, kita lihat aja nanti lah gimana aku ya. percaya sama Pak Joni. Yang pastinya Musrik Lan. Oke, jumpa lagi nanti di Meet Up yang akan datang, yang pastinya lebih seru lagi bersama kita. pastinya membahas yang trending-trending dong. Oke. Oke deh. Gue Fatra. Gue Wulan, sampai jumpa. See Dadah. you.